Oke teman-teman, hari ini kita mau melanjutkan pembahasan tools kita di F2. Buat teman-teman yang belum nonton penjelasan F1, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Aku udah buat playlist, bisa cek aja di playlistnya. Dan di video kali ini, aku mau menjelaskan tools yang ada di F2. Apa aja fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Yaitu kita bisa klik di sini, F2, atau bisa tekan tombol F2 di keyboard teman-teman. Oke, kita buat file baru atau dokumen baru aja ya, biar teman-teman juga semakin lancar bagaimana caranya membuat dokumen baru di Modaris ini. Kita klik file, new, lalu kita buat nama filenya di sini F2 tools, misalkan seperti itu. Enter kalau sudah. Jika udah ada seperti ini, lalu kita bikin sheet baru, edit new sheet. Nah, maka lembar kerja kita udah terbuat. Baik, lagi-lagi aku mau menjelaskan apa saja yang biasa aku gunakan. Enggak semuanya aku jelaskan. Aku akan mulai dari bawah teman-teman. Ini yang biasa aku gunakan adalah dari sini deh, rectangle. Rectangle ini adalah tools untuk membuat kotak persegi ataupun persegi panjang. Pokoknya semua yang mempunyai 4 sudut itu bisa dibuat dengan rectangle ini. Cara penggunaannya, kita aktifkan toolsnya rectangle seperti ini, lalu klik satu kali. Nah, maka kita bisa menarik mau sebesar apa ukurannya, ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Nah, itu dia free, bebas, kita bisa menentukan ukurannya. Atau jika teman-teman sudah mempunyai ukuran yang pasti, nah teman-teman bisa isikan di sini. Width itu adalah lebar dari kotak atau persegi yang akan kita bikin. Misalkan 10 cm dan tingginya itu kita mau 30 cm. Maka isikan aja seperti ini. Width adalah lebar, height adalah tinggi. Kalau udah, teman-teman bisa enter. Lalu klik sembarang, pencet home pada keyboard. Nah, seperti ini hasilnya. Maka lebarnya adalah 10 dan tingginya 30 cm. Itu rectangle. Bergeser sedikit ke bawahnya ada circle. Circle ini adalah untuk membuat komponen lingkaran. Misalkan klik satu kali penggunaannya. Nah, kita bisa tarik keluar untuk lingkaran yang lebih besar dan tarik ke dalam untuk lingkaran yang semakin kecil. Next, kalau teman-teman udah punya diameternya atau jari-jarinya itu berapa, nah ini kita di sini disuruh mengisikan diameternya. Misalkan jari-jarinya adalah 5 cm, berarti diameternya adalah 10 cm ya teman-teman. Kita isikan 10, lalu kita enter, maka ini adalah lingkaran dengan diameter 10 cm. Seperti itu teman-teman penggunaannya, simple ya. Oke, next, di sebelahnya itu ada oval, tapi oval jarang dipakai dan dia mirip-mirip dengan circle. Aku selalu menggunakan circle biasanya, oval jarang dipakai. Dan ada ARC, arrow. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis teman-teman. Cara penggunaannya adalah klik satu kali, misalkan aku bikin di sini, klik satu kali. Nah, lalu satu kali lagi untuk mengakhiri. Kalau dilihat sekilas, ini mirip-mirip dengan straight line, dengan Bezier yang kemarin udah kita bahas di F1. Hasilnya mirip, tapi ini ada perbedaannya teman-teman. Kalau kita aktifkan ini di sini, curve PTS, nah, maka dia akan ada titik merah di tengah-tengah jika kita menggunakan arc arrow ini. Namun jika kita menggunakan straight ataupun Bezier, nah, ini adalah Bezier, ini adalah straight. Nah, mereka tidak ada titik merah di tengah-tengahnya. Cuman kalau curve PTS-nya kita matikan, sekilas itu sama. Kita aktifkan kembali. Nah, perbedaannya itu adalah ini, ada titik merah ini. Ini fungsinya untuk apa teman-teman?
Ini fungsinya untuk membuat garisnya melengkung titik merah ini. Nah, misalkan kalau kita ke F3, lompat dulu sedikit, kita mau mereshape, kita klik aktifkan yang reshape, lalu kita tarik tombol merahnya ini. Nah, maka dia akan melengkung seperti ini. Oke, itu adalah garis menggunakan arc arrow. Dia langsung bisa dilengkungkan. Mirip-mirip dengan Bezier, cuman Bezier itu melengkungkannya harus menggunakan handles. Nah, seperti ini. Ya, penggunaannya seperti itu kurang lebih. Kalau Bezier melengkungkannya harus dengan handle. Kalau yang arc arrow kita bisa langsung tarik titik merahnya, sama-sama menggunakan reshape ya untuk menariknya. Kalau kita lihat di Modaris atau Elektra ini, garis-garis yang melengkung itu pasti ada titik merahnya. Oke, kita matikan kembali Curve PTF, kita tekan home, lalu ARC radius dan to circle ini jarang aku gunakan, jadi nggak usah kita bahas. Oke, next ke atas. Ke atas ini ada X-shim dan Y-shim. X-shim ini teman-teman untuk merotasi ya secara horizontal, itu ke atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini adalah bagian atas dan ini adalah bagian bawah. Tulis atas. Nah, tanda atas seperti ini, misalkan segitiganya ke atas. Kalau kita klik X-shim, maka dia akan merotasi atau memflip ke bawah. Tuh. Nah, dia akan ke bawah teman-teman. Itu gunanya dari X-shim, untuk merotasi atau memflip sheet kita. Nah, seperti ini. Kalau Y-shim itu kebalikannya. Jadi untuk memflip atau merotasi ke kiri dan ke kanan. Kita klik satu kali, maka dia akan kembali. Kalau klik satu kali lagi, maka dia akan kembali ke posisi awal. Nah, lalu di bawahnya ini ada 30 derajat, 45 dan 90 derajat. Ini gunanya untuk memutar sheet atau komponen pola kita nantinya teman-teman. Misalkan komponen ini aku klik yang 30, maka dia akan memutar 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, tapi kalau yang minus 30 derajat, dia akan memutar 30 derajat searah jarum jam. Seperti ini. Nah, searah jarum jam. 45 derajat searah jarum jam. 90 derajat searah jarum jam. Kalau yang nilainya positif, itu dia perlawanan dari arah jarum jam. Oke. Lalu ada ini 180 derajat. Nah, maka dia akan merotasi sebanyak 180 derajat. Kita lanjutkan, di sebelahnya ada Road to PT. Nah, Road to PT itu fungsinya untuk merotate juga kurang lebihnya, tapi dia untuk lebih difokuskan untuk membuat garisnya lurus. Contohnya seperti ini. Garis ini posisinya lurus, tetapi dia tidak tegak lurus. Untuk membuatnya tegak lurus kembali, kita gunakan Road to PT. Cara penggunaannya, kalau udah kita aktifkan, klik satu kali di titik pertama, lalu di titik terakhir kita klik kembali. Nah, maka garis ini akan kembali tegak lurus. Kalau kita yang mau tegak lurusnya garis sebelah ini juga bisa. Kita klik di sini, satu kali lagi klik di sini. Seperti itu. Kita kembalikan ke posisi awal. Nah, seperti ini. Untuk membuat shape sudah, merotasi sudah, lalu di atas itu ada notch orientation, offset notch, dan juga marking. Nah, itu yang sering aku gunakan. Next kita ke notch. Nah, notch ini udah pernah aku singgung di video-video sebelumnya. Ini adalah untuk memberikan tanda posisi ataupun tanda untuk join komponen satu dengan komponen yang lainnya agar mempermudah saat proses menjahit. Oke, misalkan aku mau bikin ini, aku mau bagi 3.
mau bagi 3 bagian. Nah, di masing-masing bagian ini aku mau kasih notch. Caranya tinggal klik notch, lalu klik di sininya. Nah, seperti ini. Maka ini dia namanya notch kita udah jadi. Notch ini ada beberapa macam, ada yang garis lurus seperti ini. Nah, kita bisa memilihnya di sini. Kita klik di sini, notch tool. Kita ganti dengan icon. Nah, icon ini yang aktif adalah yang lurus. Kalau kita pilih yang U seperti ini, N, dan kita klik kembali di sini, maka dia akan berubah notch-nya. Modelnya yang N seperti ini, atau yang segitiga, ataupun yang N seperti ini. Nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Yang biasa aku gunakan adalah yang segitiga ini. Nah, notch ini biasa aku gunakan untuk pola-pola yang biasa aku bikin. Lalu ada orientation. Nah, orientation ini untuk mengarahkan si arah notch-nya ini. Kalau kita klik, nah kita bisa mengarahkannya agak serong ke bawah, serong ke atas, atau ke arahnya masuk seperti ini. Itu dengan orientation. Tapi aku mau coba pisah dulu ini. Oke. Yang satunya masuk dan yang satunya keluar. Kenapa kira-kira? Yap. Oke, karena tadi yang satunya kita orientation, kita bikin masuk, dan yang satunya masih default keluar. Nah, tapi teman-teman, ini kalau nanti polanya kita print, dia arahnya semua akan masuk ke dalam. Contohnya kita bikin ini cut piece. Cut piece itu adalah simulasi ketika pola kita di print di kertas. Notes kita masih ke dalam arahnya. Sedangkan biasanya kalau kita mau print, itu kita ingin notch-nya ke arah keluar. Nah, untuk membuatnya keluar teman-teman, kita harus menggunakan bantuan ini, outside notch. Outside notch ini kalau kita klik satu kali, nah maka seperti ini. Nanti ketika polanya di print, notch-nya akan ke arah keluar seperti ini. Cuman kalau cut piece-nya kita matikan, dia akan kembali ke posisi awal. Itu nggak masalah banget, hanya tampilan di komputernya aja. Cuman kalau kita nanti udah print, maka dia akan keluar seperti ini. Jadi untuk memastikannya, kita harus aktifkan cut piece ini. Notch, orientation, outside notch, dan marking. Nah, marking ini udah pernah aku bahas juga. Masking ini untuk memberi tanda. Misalkan aku memberi tanda sepanjang ini, aku mau memberi tanda posisi. Nah, misalkan untuk membuat kancing baju, aku mau pakai bantuan dari ini sequence division, lalu pilih mark 35 biasanya aku pakai. Klik satu kali di sini dan satu kali di sini. Lalu aku isikan 5 misalkan, enter. Sorry teman-teman, bukan sequence division tapi yang division. Nah, aku isikan 5 lalu enter. Nah, maka ini dengan marks 35 ini akan nanti sebagai tanda posisi kancing baju kita. Atau tadi yang mark tadi, kita bisa klikkan langsung di sini. Nah, itu kalau kita mau membuatnya satu persatu, menandai mark satu persatu, kita bisa gunakan caranya seperti itu. Kita bisa ganti mark 36, nah seperti ini. Mark 37, kotak seperti ini. Nah, lalu ada yang vertikal dan horizontal. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur marknya mau yang seperti apa di sini. Lalu penggunaan toolsnya adalah mark ini. Oke, baik teman-teman, itu adalah tools-tools yang biasa aku gunakan di F2. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akan menjelaskan tools-tools yang biasa aku gunakan di F3. Bye bye.